Tes selamat sore, selamat siang, menjelang sore. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu semua? Untuk kolom chat sudah dibuka ya, Bapak Ibu, dan juga dari tim. Boleh diinfokan, Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Oke, sebelum saya nanti membuka kembali lebih jauh ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Cek, cek. Oke. Bapak Ibu boleh diinfokan ya. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah join, hadir di Pestok Ahli Hama sebelum pukul 2 siang. Sebelum kita opening ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Ahli Hama di Pestok. Baik, sepertinya suara saya sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Pestok Ahli Hama semuanya. Semoga Bapak dan Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan belajar kembali bersama dengan Ahli Hama. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Pestok Ahli Hama Bapak Ibu yang baru pertama kali join ya. Mungkin ada di sini ya, boleh perkenalan dulu yang baru pertama kali join. Silahkan Bapak Ibu ya, mungkin angkat tangannya, raise hand, atau bisa kenalan nih di kolom chat Bapak Ibu karena di Pestok ini kan akan membahas tentang hama ya. Pestok gitu ya. Pes hama, talk kita akan berbincang gitu ya tentang hama Bapak Ibu. Kita berikan akses untuk bisa menulis ya eh, melalui chat ya dialog ya melalui chat. Mohon maaf kita belum bisa mengaktifkan untuk kamera dan juga mikrofon ya Bapak Ibu semua karena di Pestok ini mungkin Bapak Ibu ada yang di luar mungkin di kantor juga ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang saat ini ya mungkin ada di berbagai kota tentu saja ada yang dari Sumatera, Kalimantan, ya, di Jawa, Papua, mungkin ya. Kita senang sekali bisa berbagi ilmu melalui platform Ahli Hama, platform pelatihan pengendalian hama secara terpadu. Oke, baik. Salam kenal, saya Indah yang akan menjadi moderator pada siang hingga sore hari ini. Dan topik pada Pestok siang hari ini kita akan membahas tentang pest management in skincare and cosmetic industry. Yang saya tahu mungkin Bapak Ibu di sini ada ya dari industri kosmetik maupun skincare, kemudian juga ada dari industri lainnya gitu ya. Mungkin ada juga dari pest control. Ada Bapak Ibu. Oke, silahkan. Saya masih tunggu ya apabila Bapak Ibu ada yang ingin berkenalan supaya nanti saya bisa bacakan eh, untuk siapa saja nih yang hadir ya, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, mungkin ada juga timnya yang belum join di Pestok ini. Saya persilakan juga Bapak Ibu mungkin untuk di-remind untuk bisa join karena sebentar lagi kita akan mulai untuk Pestok Ahli Hama. Oke, nah ada Bapak Kasno Ikari ya dari Pest Control. Salam kenal Bapak Kasno. Ya mungkin baru pertama kali join, mungkin Bapak Kasno atau sudah pernah sebelumnya. Oke, salam kenal semuanya. Nah, sebelumnya saya akan preview terlebih dahulu ya. Kita akan membahas tentang apa saja yang akan dibahas pada Pestok di siang sampai sore hari ini. Oke, baik. Jadi untuk preview sedikit ya Bapak Ibu semua bahwasanya kita akan membahas tentang pest management in skincare and cosmetic industry karena di industri yang sedang berkembang ini tentu saja tidak luput ya dari gangguan hama. Oleh karena itu, dari ahli hama bersama dengan Ibu Dr. Sri Smalinar MSc atau Ibu Dr. Lin bisa kita sapa, ini akan membahas ya
kenapa hama bisa muncul di industri skincare dan kosmetik. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Terbuka nanti pada saat sesi kedua karena sesi pertama ini akan disampaikan materi oleh Dr. Lin. Jadi kita akan simak ya karena tentu saja kita akan belajar dari past expert bagaimana ya perjalanan mungkin kenapa hama bisa datang di industri skincare dan kosmetik yang mungkin juga akan sama juga ya di industri yang lainnya seperti itu. Oke, nah, baik Bapak Ibu juga saya infokan bahwasanya kita ada selain PESOK ini online training Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari bersama dengan Prof. Intan dan juga Dr. Lin selaku pest expert gitu ya. Nah, untuk bulan Mei ini kita akan diadakan di tanggal 27 sampai 28 Mei 2025 Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kita sudah bersama dengan pest expert Ibu Dr. Lin, selamat siang. Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas di device Dr. Lin? Oke, selamat siang. Suaranya sudah jelas? Oke, baik Dr. Lin, kita sudah bisa mendengar dengan jelas untuk mikrofonnya. Sudah aman Dr. Lin. Nah, Oke. baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pest management in skincare and cosmetic industry, begitu ya, Dr. Lin. Dan Iya, betul. kita sudah siap, Dr. Lin selaku pest expert ya, dokter dari Institut Teknologi Bandung yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini di Pestok Ahli Hama. Baik, saya persilahkan kepada Dr. Lin waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Indah atas eh, pengantar yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita berbagi informasi mengenai topik pest management di industri kosmetik dan skincare yang kita tahu bisnis kosmetik dan skincare ini selama beberapa tahun ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun di sisi pest manajemennya nampaknya memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Saya coba share screen terlebih dahulu untuk materinya. Sudah nampak ya Mbak Indah? Iya, baik. Sudah terlihat, Dr. Lin. Oke, oke. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa industri skincare dan kosmetik terus mengalami perkembangan dan tentu dalam kita melakukan aktivitas bisnis, kita perlu melihat resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas tersebut dan salah satunya adalah resiko dari serangan hama. Kenapa? Karena dalam aktivitas di industri skincare dan kosmetik, di dalamnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan hama itu bisa datang atau menyerang ke tempat tersebut. Kita mulai Bapak Ibu dari beberapa berita yang dicuplik. Memang ini sebagian besar dari luar karena kalau di luar negeri, karena kalau dari dalam datanya kita kadang tidak peroleh secara lengkap ada di media massa, tetapi pada prinsipnya sama ini pasti terjadi juga di industri di dalam negeri bahwa di media ini juga menyampaikan eh, serangan hama seperti dalam ini kasusnya bedbug kutu busuk Bapak Ibu ini tertangkap di eh, store yang memang menjual barang-barang kosmetik gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ada insiden dari konsumen yang melihat atau mengalami kejadian tersebut, maka dengan cepat berita itu bisa menyebar kemana-mana. Dan ini kisah nyata, dampaknya bisa langsung terasa gitu Bapak Ibu. Lalu kita bisa lihat juga dalam suatu produksi di industri itu apabila ada hama yang kelihatan. Jadi kalau hama itu pada dasarnya dia bersembunyi
Jadi kalau dia sampai kelihatan atau berkeliaran itu artinya populasinya tinggi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa bayangkan itu pengelola atau manajer dari suatu pabrik produksi skincare itu bisa eh, kebingungan apabila ada insiden-insiden yang terjadi temuan-temuan hama yang nantinya bisa mengganggu kualitas dari produk tersebut. Karena kita tahu dari produksi itu nanti produk akan masuk ke tahap transportasi dan sebagainya. Jadi kalau di tempat tersebut sudah terserang hama tentu bisa menyebabkan kegagalan produksi itu bisa dipasarkan. Nah, bahkan di eh, berita berikutnya adalah si insiden tikus itu juga bisa menyebabkan pengelola suatu industri bisa kena warning, gitu, peringatan bahwa keberadaan tikus di suatu warehouse atau di suatu tempat produksi itu bisa menyebabkan eh, pemilik industri itu bisa dikenai sanksi ataupun produknya tidak bisa dilepas ke pasar. Nah, artinya dari slide ini memberikan pesan bahwa hama ini memang real ada di industri kosmetik dan itu nyata terjadi. Nah, apabila ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pengelola industri kosmetik dan skincare, itu sama dengan kita mengarahkan bisnis kita di ambang yang kerugian, yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, oleh karena itu, kesadaran dari pengelola bisnis industri kosmetik dan skincare perlu memberikan perhatian khusus tentang bagaimana memanage hama ini supaya tidak merugikan bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam apa sih definisi pengendalian hama itu gitu? Karena biasanya kita mendengar pengendalian hama itu identik dengan penyemprotan memakai pestisida, gitu ya, seolah-olah itu sudah dikerjakan gitu. Padahal kita perlu melihat hama dikendalikan itu artinya di bawah kontrol kita, bahwa apa yang dimaksud dengan pengendalian tersebut. Jadi pengendalian ini memang kita perlu melihat ini mengacu pada bagaimana di pengelolaan dan pemberantasan hama ini harus bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang memang hama ini bisa memberikan dampak terhadap resiko kesehatan manusia itu sendiri, baik itu konsumen maupun para pegawai yang berada dalam industri tersebut. Selain itu, resikonya pasti kepada produk yang merupakan aset yang nanti akan memberikan revenue dan juga eh, dengan pengendalian hama ini tentu perlu menjaga bagaimana lingkungan itu bisa aman dan nyaman ditinggali oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam industri kosmetik, pengendalian hama ini memang aspek yang sama pentingnya dengan operasionalisasi dari bisnis tersebut. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan tentu harus dijaga kualitasnya dan kontaminasi perlu dicegah. Pengertian kontaminasi itu Bapak Ibu bukan hanya tentang hamanya secara utuh, misalnya kecoa secara utuh, tetapi bagian tubuhnya dari hama itu sudah kita golongkan dalam kontaminan. Nah, sehingga dalam pengendalian hama itu sama kita perlu membuat perencanaan yang matang. Strateginya harus kita atur. Jangan sampai nanti ada metode dari pengendalian hama tapi kurang pas di tempat tersebut sehingga malah menimbulkan masalah baru. Jadi perlu diatur juga strateginya. Selain itu, dibuatkan prosedur sehingga kita dalam mengendalikan hama itu tidak sebatas kita langsung melakukan aksi tersebut, tapi perlu direncanakan kira-kira prosedurnya mulai dari bagaimana identifikasi ini hamanya jenisnya apa, kira-kira dia tinggalnya di mana, itu pun ada prosedurnya. Selain itu juga pencegahan. Jadi kalau misalnya di suatu industri, di pabrik misalnya, untuk produksi kosmetik dan skincare,
tidak hanya fokus tentang mesin-mesin yang membuat produk tersebut, tapi bagaimana premises atau lingkungan yang di sekitarnya itu apakah memungkinkan hama itu bisa bebas keluar masuk. Artinya harus ada pencegahan di sana. Nah, karena kita mengetahui bahwa hama ini ada juga selain menyerang dari fasilitas produksi, hama ini nggak pandang bulu untuk menyerang ke tempat-tempat lain. Misalnya di situ ada mulai dari gudangnya bisa juga terserang hama, lalu eh, gudang bahan baku, ya Bapak Ibu, lalu masuk ke tempat penyimpanan produk akhir yang akan dibawa ke step selanjutnya. Itu sangat memungkinkan hama ini juga bisa menyerang. Selain itu juga bisa ke toko-toko retail atau eh, daerah-daerah atau tempat-tempat distribusi barang tersebut. Artinya di industri kosmetik ini kita tidak hanya bicara tentang fasilitas produksi, tapi rantai dari pergerakan barang tersebut tentu memerlukan tempat, memerlukan lingkungan yang mana sangat terbuka dengan potensi hama ini merusak itu atau datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau mengapa industri kosmetik perlu mengendalikan hama? Ada beberapa alasan penting dari industri ini karena industri kosmetik dan skincare ini dia mempunyai tahapan-tahapan yang panjang mulai dari menerima bahan baku dari supplier itu perlu juga dilakukan pemeriksaan lalu masuk kegiatan produksi karena bahan-bahan dari kosmetik dan skincare ini cukup sensitif untuk menarik hama itu datang. Artinya sudah membuka potensi hama itu bisa datang dengan keberadaan bahan-bahan dari pembuatan kosmetik dan skincare. Nah, selain itu, pengendalian hama dari industri kosmetik penting karena produk akhir yang dibuat oleh kosmetik dan skincare itu diaplikasikannya langsung di kulit gitu, di kulit manusia. Jadi terbayang oleh kita apabila eh, pengelola industri ini tidak memiliki upaya yang cukup dalam pengendalian hama untuk memastikan produk tersebut tidak bebas atau bebas dari hama atau kontaminannya. Karena tadi Bapak Ibu diaplikasikan kan langsung ke kulit manusia gitu. Sehingga penting pengendalian hama ini dengan menjaga kualitas dari produk sendiri. Nah, alasan pertama tentu keamanan. Bagaimana produk ini dapat hama ini dapat mencemari bahan baku. Juga produk jadi yang nantinya siapa yang menanggung resiko pasti konsumen. Sehingga pengelola harus memastikan lingkungannya bebas hama itu sebetulnya untuk menjaga ini integritas produk. Jadi produknya aman apabila digunakan. Lalu yang kedua alasannya adalah kepatuhan terhadap regulasi. Di banyak negara sebetulnya regulasi yang diberlakukan di industri ini sangat ketat. Mulai dari standar kebersihannya harus tinggi, keamanan fasilitas produksinya juga. Juga bagaimana perawatan kulit ini harus bisa di istilahnya disupport oleh produk-produk yang berkualitas. Nah, bagian manajemen hama ini eh, menjadi salah satu hal yang harus dipatuhi oleh industri kosmetik dan skincare ini karena dengan mematuhi manajemen hama itu sama dengan kepatuhan terhadap bisnis itu sendiri. Lalu yang ketiga, apa alasannya kenapa penting untuk pengelolaan hama di industri perawatan kulit ini? Adalah menjaga reputasi merek. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan apabila ada insiden di mana konsumen menemukan hama di produk yang dibuat, tentu ini dapat merusak reputasi mereknya itu secara serius. Artinya konsumen menjadi tidak aman apabila mengkonsumsi produk-produk kosmetik atau skincare di brand tersebut. Itu ya. Sehingga kan namanya bisnis apabila hilang kepercayaan, maka langsung akibatnya terlihat dari jumlah atau volume penjualan. Ya.
Nah, maka reputasi merek tentu harus dijaga. Nah, yang keempat adalah kenapa penting untuk pengendalian hama? Tentu dalam bisnis efisiensi operasional harus dijaga. Nah, apabila hama ini tidak mendapatkan perhatian cukup untuk dikendalikan, hama ini seperti tikus lalu rayap, dia tidak hanya mengganggu atau merusak produk, tetapi bisa juga merusak peralatan dan fasilitas yang ada di tempat tersebut. Karena kalau perilaku tikus ini dia akan menggigit, akan melakukan perilaku mengerat atau gnawing, Bapak Ibu, ke benda apa aja yang dia temui. Gitu. Nah, kalau jatuhnya ke fasilitas-fasilitas penting untuk produksi, ya tentu akan juga menyebabkan operasional dari bisnis itu menjadi tidak efisien. Hmm. Belum lagi kalau misalnya terjadi serangan dari hama itu yang menyebabkan fasilitas atau peralatan rusak. Nah, berarti kan ada jeda waktu dalam pengendaliannya yang menyebabkan operasionalisasi dari produksi itu terganggu karena harus dijeda dulu akibat aktivitas pengendalian yang perlu istilahnya perlu ruang yang leluasa untuk pengendalian. Berarti manajemen atau waktu produksinya harus dihentikan sementara. Nah, itu pasti imbasnya akan tidak bisa mencapai target yang sudah disyaratkan untuk menghasilkan produksi di hari tersebut. Nah, kita berkaca di negara maju, Bapak Ibu, untuk pengendalian hama di industri kosmetik, sesungguhnya mereka tuh sangat ketat sekali, sangat lengkap. Ini bisa kita lihat di cuplikan ini artikel khusus tentang kosmetik, bagaimana mereka itu mengaplikasikan GMPs in practice ini tentang khusus tentang manajemen. Jadi bahkan mereka ada standar ISO-nya 22716 ini khusus aturan-aturan mengenai bagaimana manajemen hama ini perlu dikelola dengan baik. Jadi serangan seperti rodents, hewan pengerat ya Bapak Ibu atau serangga ini memang nyata terjadi, makanya sudah diatur sedemikian rupa supaya pengelola bisnis ini menjadi tertata karena semuanya di istilahnya di supervisi sampai lengkap. Jadi tidak ada diharapkan industri ini tidak bergerak setelah ada kasus, melainkan sudah melakukan pencegahan sebelumnya. Nah, ini saking seriusnya mereka industri kosmetik di negara maju ini melaksanakan manajemen hama dengan baik karena tadi apabila di dalam produknya ada hama, tentu produk-produk yang lain kena imbas karena dianggap eh, semua kena kontaminan atau pemilik produknya abai terhadap serangan hama ini yang sebetulnya bisa dilakukan pencegahan. Nah, hama apa yang kira-kira sering ditemukan Bapak Ibu? Tadi disampaikan bahwa memang bahan-bahan dari pembuatan produk kosmetik dan skincare ini memang ada bahan-bahannya banyak yang sensitif mengundang hama datang. Jadi serangganya cukup banyak, mulai dari yang merayap seperti semut kecoa, lalu ada yang serangga yang terbang, lalat, ngengat gitu, karena tadi tertarik pada bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Nah, jadi mereka akan datang hama-hamanya dan juga tentu akan mencemari fasilitas produksinya serta area penyimpanan atas kedatangan hama tersebut. Nah, selain insekta atau serangga, juga hama lainnya adalah seperti tikus dan mencit. Nah, ini memang sebetulnya tikus dan mencit itu akan menyerang segala macam fasilitas. Nah, di industri kosmetik dan skincare, ini si hama tikus dan mencit ini bisa merusak dari mulai bahan-bahan baku, lalu produk yang diproduksi juga merusak bahan kemasan, Bapak Ibu ya. Dan tikus ini ya tentu dia mempunyai efek atau mempunyai peran dalam menyebarkan penyakit selain kebakaran. Nah, kenapa bisa nih kebakaran? Karena si tikus ini dia akan mengancam keberadaan kabel-kabel yang
ada yang memang pasti ada di suatu tempat fasilitas produksi untuk kebutuhan listrik ya Bapak Ibu. Nah, si tikus ini kalau terus jumlahnya banyak, dibiarkan leluasa, mereka bisa menggigit tikus apa kabel-kabel sehingga bisa berpotensi korslet dan bisa kebakaran. Nah, untuk fasilitas produksi yang lebih dekat situasinya ke lingkungan alam, ada juga tambahan hama seperti burung, kelelawar gitu Bapak Ibu ya. Itu sangat memungkinkan mereka datang terus mereka mencemari produk-produk kosmetik. Nah, jadi cukup banyak hama-hama yang bisa menyerang atau bisa berada di tempat industri kosmetik dan skincare ini. Nah, ini ada beberapa tantangan Bapak Ibu pengendalian hama di industri kosmetik. Tantangannya apa saja? Ya tentu yang pertama adalah sekali lagi industri kosmetik itu karena aplikasinya banyak di kulit manusia, maka pengelola industri kosmetik nggak bisa main-main. Artinya menghadapi regulasi yang ketat. Dan jangankan pengendalian yang sifatnya treatment atau perlakuan pestisida, mereka harus melakukan yang lebih awal lagi yaitu pencegahan Bapak Ibu. Nah, maka perusahaan kosmetik ini harus kalau mau bisnisnya lancar, aman, maka harus memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh badan pengawas supaya apa? Produknya aman sama berkualitas. Karena kalau tidak memenuhi ini ya tentu eh, perusahaan tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena tidak patuh dan bisa juga dituntut eh, masalah hukum dan juga kerugian lainnya kalau kita mengabaikan regulasi yang ketat ini, Bapak Ibu. Nah, lalu tantangan kedua adalah bahan dan material kosmetik dan skincare ini sensitif terhadap hama. Jadi, salah satu tantangan utamanya memang di dalam industri kosmetik adalah keberadaan bahan dan material yang sensitif, gitu ya, yang membuat mereka tuh ya mau tidak mau seperti diundang gitu, dengan keberadaan bahan dan material kosmetik ini yang memang merupakan bahan baku untuk pembuatan itu. Nah, maka kalau kalau hama tidak dikenakan dengan baik, jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bahan bakunya dirusak, produk jadinya juga bisa dirusak, maka kualitasnya turun. Dan bahkan material yang dipakai untuk kemasan bisa juga dikontaminasi oleh hama itu sendiri dan dijadikan tempat berkembang biak. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu, karena memang ini kita istilahnya tidak bisa menghindar dari hama itu karena memang bahan dan materialnya sensitif, artinya mengundang, menarik hama itu datang. Tetapi bagaimana hama ini tidak boleh dibiarkan leluasa untuk berkembang biak. Nah, tantangan berikutnya adalah dampak potensial dan kualitas pada kualitas dan keamanan produk. Jadi maksudnya investasi hama ini tentu dampaknya besar. Memang terhadap apa? Terhadap kualitasnya, terhadap keamanan produk kosmetik. Karena mereka menyerangnya mulai dari awal bahan baku, lalu produk jadi, dan kemasan pun itu berpotensi untuk dirusak. Nah, yang nantinya bisa menimbulkan tadi ya berbagai macam resiko, termasuk keluhan-keluhan dari pelanggan. Sehingga perusahaan kosmetik tentu perlu memprioritaskan pengendalian hama untuk memastikan produknya memenuhi standar atau tidak gitu ya. Nah, itu seperti itu tantangannya. Jadi mau tidak mau pengendalian hama di industri kosmetik itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan atau dikelola dengan baik karena kalau tidak maka akan mengganggu bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu konsep pengendalian hama terpadu ini sebetulnya eh, konsep yang cukup lama karena kita biasanya mendengar pengendalian hama itu ya menggunakan pestisida gitu Bapak Ibu ya. Jadi seakan-akan udah selesai dengan pestisida padahal pengendalian hama terpadu itu sebetulnya kita perlu untuk menggabungkan berbagai macam metode tetapi yang berbasis logika Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa mencoba sesuatu yang kita tidak tahu apakah itu benar secara sains atau tidak.
Nah, artinya kita perlu menggabungkan ini dalam diagram ini. Bapak Ibu bisa melihat apa upaya-upaya yang dilakukan. Tidak hanya tentang pengendalian kimia. Ini sebetulnya sebagian yang sangat kecil Bapak Ibu. Sedangkan selama ini orang kalau bicara pengendalian hama tuh pasti di ujung-ujungnya kimia, penggunaan kimia. Padahal dalam pengendalian hama terpadu itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya menutup akses hama. Nah, jadi kalau bisa dihilangkan, tapi kalau tidak bisa ya berarti dikurangi. Tetapi di sini bisa masuk kategori pencegahan. Nah, baru lalu di sini di bagian ini ada namanya pendidikan dan training. Apa hubungannya antara hama ini dengan pendidikan atau training? Karena kita mengetahui bahwa hama ini makhluk hidup. Mereka punya kemampuan adaptasi, punya perilaku, punya eh, istilahnya aktivitas yang mungkin kalau kita malam itu istirahat, kalau dia justru aktif ya seperti tikus. Mereka malam aktivitasnya atau kita sebut nokturnal. Nah, lalu dari pendidikan dan training ini perlu dilakukan karena kita perlu memastikan apakah metodenya sesuai tidak dengan lingkungan tersebut. Karena bisa jadi pengendalian hama di industri kosmetik akan berbeda dengan industri eh, farmasi misalnya atau dengan industri kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Ini pasti berbeda. Maka dengan pendidikan ini penting supaya unsur-unsur di industri tersebut, apakah itu manajemen, lalu kontraktor, ataupun ada penyewa, bahkan pegawainya, ini perlu diberikan suatu pengetahuan bagaimana mengelola hama ini secara konsep dipahami dengan baik. Nah, baru apabila populasi tinggi, maka dilakukan pengendalian. Nah, kimia ini, Bapak Ibu, ini adalah cara yang digunakan apabila kondisi populasinya tinggi. Karena kalau populasinya tidak tinggi, nggak usah karena terlalu mahal secara biaya. Maka bisa dilakukan dengan pengendalian yang non kimia, gitu ya. Jadi seperti apa misalnya, seperti pemasangan perangkap atau penggunaan umpan, gitu ya. Nah, jadi pengendalian hama terpadu ini melibatkan banyak kegiatan Bapak Ibu. Nah, tetapi selalu berbasis logika. Nah, jadi pestisida kimia betul dia merupakan program pengendalian hama terpadu, tapi hanya sebagian kecil. Karena yang perlu dilakukan adalah tadi bagian-bagian ini. Bagaimana mencegah si hama datang, lalu sumber-sumber kesenangan yang hama itu dihilangkan atau dikurangi. Seperti itu pengendalian hama terpadu. Nah, maka kalau pengendalian hama terpadu ingin sukses, itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan banyak pihak atau upaya kolaboratif dari semua pihak diperlukan. Misalnya, Bapak Ibu di industrinya ada menyewa pest control eksternal. Itu tidak cukup, Bapak Ibu, apabila di industri tersebut tidak ada tim pengendali hama internalnya. Kenapa? Karena masing-masing kedua peran itu berbeda wilayah kerjanya atau tanggung jawab kerjanya. Nah, mungkin nanti akan dibahas tentang lebih lanjut tentang kolaborasi ini. Nah, selain ini ingin menunjukkan bahwa pengendalian hama di industri kosmetik ini diatur secara lengkap di GMP ISO 22716. Ini kan standar internasional ya Bapak Ibu, yang memang mereka itu memberikan syarat yang cukup detail mulai dari desain dan pemeliharaan fasilitasnya, misalnya agar hamanya itu tidak bisa datang, lalu bagaimana standar kebersihan dan higienitasnya di seluruh fasilitas, itu semuanya diatur dengan ketat di ISO ini. Selain itu, aktivitas pemantauan dan inspeksi. Nah, jadi memeriksa hama itu menjadi aktivitas yang rutin, harus menjadi aktivitas yang rutin. Nah, apabila Bapak Ibu di industrinya memiliki tim eh, pest control eksternal, internal, yang pengendali hama internal, itu bisa Bapak Ibu melakukan aktivitas rutin tanpa harus mengeluarkan biaya, gitu. Karena tugasnya adalah
bagaimana mendeteksi apakah ada tidak tanda-tanda aktivitas hama seperti itu. Nah, selanjutnya di ISO ini diatur bagaimana tindakan pencegahan dan pengendalian. Tadi ya, jadi ada yang pakai non kimia, nggak selalu pakai kimia. Bahkan praktek pengelolaan limbah pun itu menjadi bagian yang penting supaya bisa meminimalisir resiko investasi hama itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah dokumentasi dan pencatatan. Nah, kenapa ini penting? Karena terkadang ada kronologis atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di suatu waktu ada temuan tanda-tanda keberadaan hama atau juga eh, kegiatan-kegiatan yang mungkin di suatu waktu tuh memerlukan pengendalian memakai pestisida, maka kita bisa lihat nih dokumentasi dan pencatatannya. Kita bisa menyimpan kegiatan-kegiatan pengendalian hama, termasuk inspeksi kapan, ada temuannya apa, lalu maintenance-nya bagaimana kegiatannya. Bahkan ada insiden apa apa di aktivitas samanya. Nah, itu semua di dalam ISO 22716 akan diperiksa Bapak Ibu, dokumentasi dan pencatatan. Nah, di ISO 22716 ini ditekankan ada aktivitas pelatihan dan kesadaran. Jadi, melatih karyawan itu penting karena mengendalikan hama nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa hanya sekelompok orang, melainkan semua harus terlibat. Jadi misalnya di industri kosmetik ya semua karyawan itu harus juga diberikan suatu awareness atau kesadaran bagaimana nih sama-sama sadar bahwa mereka juga punya peran penting untuk menjaga lingkungannya bebas hama. Nah, itu semua harus diberikan kesadaran itu. Nah, untuk karyawan yang ditugaskan eh, pengendalian hama secara internal, ya tentu ditambah dengan pelatihan mengenai bagaimana karakteristik dari hama itu, metodenya seperti apa, gitu ya. Nah, itu pasti lebih dalam lagi. Tetapi untuk karyawan perlu diberikan awareness bagaimana mereka juga secara sadar membantu lingkungan agar bebas dari hama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, praktek-praktek umum untuk memenuhi kebutuhan ISO 22716. Nah, ini bisa Bapak Ibu buatkan protokol pada tim pengendali hama internal di industri tersebut. Ini aktivitasnya. Misalnya pertama inspeksi visual, jadi dicek. Karena hama itu mungkin selalu diawali dengan tanda-tanda awal, tidak akan langsung tuh Bapak Ibu banyak. Kalau langsung banyak Bapak Ibu memenuhi populasi yang langsung tinggi, artinya tidak terdeteksi di awal. Tetapi kalau sudah dilakukan ini, ya kita bisa mengetahui dari tanda-tanda juga, kita bisa langsung bergerak. Nah, contoh lainnya adalah prakteknya melakukan pengendalian secara non kimia. Jadi ada perangkap, ada umpan. Jadi umpan ini Bapak Ibu makanan dari hama tersebut, tetapi ada insektisidanya. Nah, berarti ini bisa disimpan di tempat-tempat yang strategis, baik yang area produksi atau area non produksi. Jadi sebetulnya bisa dilakukan, tapi baiknya di non produksi dulu supaya si hama itu nggak masuk ke dalam ruang area produksi. Nah, lalu memastikan di dalam praktek ISO 22716 ini adalah menempatkan suatu zona, menetapkan suatu zona higienis. Artinya harus dilakukan standar kebersihan yang ketat di mana di area produksi atau di area penyimpanan yang memiliki standar food grade. Artinya di tempat-tempat yang risikonya itu tinggi, risiko kontaminasinya tinggi. Karena kalau ISO 22716 dipatuhi, sebetulnya itu sama dengan menyelamatkan bisnis itu sendiri karena sudah memenuhi standar internasional. Artinya, kita melindungi kualitas dan keamanan produk tersebut, ya tentunya agar masyarakat yang menggunakan produk tersebut bisa terlindungi atau terjaga dari resiko adanya hama di produk tersebut. Nah, di dalam eh, campaign atau kampanye yang disampaikan oleh platform Alihama adalah tentang unit pengendali hama internal. Itu sebetulnya Bapak Ibu semua bisnis termasuk industri kosmetik, nah perlu juga membuat tim khusus
untuk unit pengendali hama internal. Ini sebenarnya bisa dibangun dengan SDM yang ada. Jadi tidak perlu harus meng-hire yang lulusan khusus yang berkenaan dengan hama, misalnya dari sarjana pertanian kah, atau kesehatan masyarakat, ataupun sarjana biologi, tentu tidak demikian. Yang dimaksud dengan pembentukan unit pengendali hama internal, tetapi bisa diberdayakan fungsi-fungsi dari staf-staf yang tergabung di General Affair atau misalnya di bagian eh, cleaning service itu sebetulnya bisa dibuat, bisa diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan atau unit pengelolaan hama internal. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ya tentu lebih efisien ya bahwa industri ya harus tidak boleh menyerahkan ketergantungan atau menyerahkan semua tanggung jawab hama ini kepada eksternal karena tadi perannya berbeda. Jadi kalau jasa pengendali hama eksternal bisa eh, diberdayakan atau bisa dikolaborasikan manakala populasinya tinggi Bapak Ibu hamanya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya seperti inspeksi atau kasus hamanya ringan dalam arti jumlahnya tidak banyak tentu ya lebih efisien menggunakan unit pengendali atau pengelolaan hama internal. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa efisien tentu secara biaya. Lalu yang kedua adalah responnya cepat. Jadi kalau ada unit pengendali hama internal, maka tidak perlu harus menunggu eksternal datang yang nanti harus MOU dulu, nanti harus sepakat dulu biayanya gitu ya. Sedangkan hama harus segera ditangani. Nah, jadi dengan unit pengendali hama internal ya tentu responnya cepat. Lalu yang ketiga adalah dengan adanya unit pengendali hama internal, integrasinya lebih baik. Artinya menyesuaikan pengendalian hamanya sesuai mana lokasi-lokasinya. Lalu bisa dicek itu memenuhi GMP atau ISO 22716 atau tidak. Nah, itu lebih lebih terintegrasi karena sekalian dengan pematuhan dari aturan-aturan yang di ISO tersebut. Dan unit pengendali hama internal pemahamannya lebih baik. Jadi maksudnya tim pengendali hama internal kan tahu tempat-tempat yang mana tantangan hamanya lebih sensitif atau lebih spesifik. Sedangkan pengendali hama eksternal kan tamu, tidak tahu di mana sih tempat-tempatnya yang bisa menimbulkan hama itu datang. Nah, maka dengan unit pengendali hama internal tahu pemahaman lokasi, tantangan hamanya itu lebih jauh lebih lengkap apabila unit pengendali hama internal itu sudah ada di tempat tersebut. Dan unit pengendali hama internal itu juga ada kewajiban yang disebutkan di ISO 22716, kepatuhan standar gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa pengendalian hama ini sangat penting dalam industri kosmetik untuk sebetulnya menjaga apa saja, menjaga produknya agar aman dan kualitas tinggi, lalu menjaga reputasinya dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena kalau kita menerapkan standar nasional dan internasional, sebetulnya menjaga bisnis itu lebih sustain atau berkelanjutan. Nah, membentuk unit pengendali hama internal juga bisa meningkatkan tadi efisiensi biaya, responsnya cepat, dan juga kepatuhan terhadap ISO 22716. Dan nanti perusahaan dapat melindungi produk dan dapat memperkuat daya saing produk tersebut di pasar. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu informasi secara general mengenai bagaimana pengelolaan dari pengendalian hama atau manajemen hama di industri kosmetik dan skincare. Mungkin nanti bisa kita perdalam di sesi tanya jawab ya, Mbak Indah. Di saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Dr. Lin yang telah memaparkan materi tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri kosmetik
serta skincare seperti itu ya. Oke, luar biasa materi-materi yang telah disampaikan tadi mungkin ada dicatat juga ya oleh Bapak Ibu peserta Pestok. Kemudian apabila ada pertanyaan, maka di Pestok ini kita membuka sesi diskusi serta tanya jawab Bapak Ibu. Jadi sudah dibuka ya tim dari Alihama kita akan bacakan nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya gitu ya. Silahkan langsung dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa menuliskan nama kemudian industrinya dari industri apa. Lalu pertanyaannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah tadi mungkin ada catatan-catatan tentang pengendalian hama di industri skincare dan kosmetik bahwasanya pengendalian hama ini penting ya untuk tadi regulasi, kepatuhan terhadap regulasi, kemudian untuk menjaga kualitas produk barang Bapak Ibu semua di industri kosmetik dan juga skincare. Jangan sampai ada kontaminasi dari hama gitu ya yang nanti akan merusak reputasi bisnis Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan buka untuk beberapa pertanyaan di kolom chat sudah dibuka dan nanti kita akan bacakan serta akan didiskusikan bersama dengan Dr. Lin. Oke, ya. Jadi di Pestok ini ya selain dari Pest Expert, nah maka dari peserta ini juga kita buka bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silahkan. Nah, kita akan uh, tunggu pertanyaannya. Oke, baik ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita langsung menuju ke sesi tanya jawab begitu ya. Dokter Lin akan saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Iya, silakan. Yang pertama, oke, dari Bapak Musli. Perkenalkan, nama saya Musli. Izin bertanya, Dokter Lin. Jika ditemukan hama di area produksi, langkah apa yang sebaiknya segera dilakukan dan apa saja persiapan yang perlu disiapkan untuk menghadapinya? Oke, itu tadi pertanyaan dari Bapak Musli. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Oke. Iya. Jadi yang pertama memang kita bisa melakukan beberapa aktivitas apabila di dalam suatu area itu ada hamanya. Yang pertama kita harus tahu dulu ini hamanya jenisnya apa nih, karena kita perlu mengetahui yang jenis atau karakteristik hama itu untuk memastikan metode apa yang tepat dilakukan di area tersebut dan saat itu gitu ya. Karena metode-metode pengendalian hama ini tentu ada yang sifatnya eh, perlu waktu, misalnya penggunaan umpan itu memerlukan waktu yang tujuannya bagus. Jadi kalau terlalu cepat, ya nanti umpan itu hanya bisa dimakan oleh hama yang di tempat itu saja. Jadi jumlahnya lebih sedikit nanti yang dapat dibasminya. Tetapi ada juga metode yang memang dia sifatnya eh, cepat hasilnya. Misalnya kalau kita menemukan di situ ada temuan populasi nyamuk misalnya. Oh, ini nyamuk nih di area produksi itu kok banyak sekali. Nah, tentu itu harus dilakukan metode yang eh, responnya atau aksinya cepat. Misalnya penggunaan fogging, thermal fogging atau cone fogging itu bisa dilakukan. Tetapi apabila hamanya itu jenisnya yang perlu karena karakteristiknya dia punya kelompok. Berarti misalnya seperti semut atau tikus. Nah, itu pengendaliannya kita nggak fokus kepada di hama yang kelihatan saja Bapak Ibu, tetapi yang ada di sarangnya juga harus kita pertimbangkan. Nah, jadi persiapannya apa saja ya tentu dilihat em, pengendalian hama terpadu itu berbagai macam metode. Apakah memakai non kimia, misalnya dengan fisik, misalnya itu bisa saja kita lakukan kalau masih memungkinkan menggunakan pengendalian fisik. Nah, lalu dilihat juga kita misalnya fokus dengan hama yang di dalam.
kita bisa kendalikan. Tetapi kita lupa ada yang harus dikerjakan, misalnya penutupan akses masuknya hama. Karena di luar ya pasti sudah siap nih hama itu datang. Karena pada prinsipnya di dalam itu ada daya tarik hama itu bisa datang seperti ada makanan, ada air, ada tempat perlindungan atau tempat berlindungnya hama. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bapak tentu memastikan dulu, inspeksi dulu, dicek dulu. Jadi jangan dulu bergerak cari semprotan, Pak, karena belum tentu itu efektif gitu ya. Nah, jadi itu mungkin informasi general ya yang perlu dilakukan. Karena tadi hamanya itu kan banyak ragamnya. Hama yang mana dulu nih gitu, seperti itu ya. Oke, oke, baik. Tadi pertanyaan dari Pak Muslih ya. Tentu banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, seperti itu Pak. Dan tentunya untuk tim di industri atau pabrik ya tadi di area pabrik produksi Bapak Muslih ini juga harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai tidak ada tim yang tidak mengetahui gitu ya. Jangan sampai ada tim yang tidak mengetahui bagaimana cara pengendalian hama dan cara pencegahannya. Oleh karena itu, harus dipersiapkan mulai dari timnya terlebih dahulu, ikut pelatihan, dan salah satunya di ahli hama ini kita menyediakan berbagai macam program ya Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan edukasi kepada tim ya, tim di industri Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah sama sekali belajar tentang pengendalian hama. Nah, kita dari nol ini bisa dan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman juga bisa menambah knowledge tentunya di ahli hama karena belajar nih dengan pest expert yakni Ibu Dr. Lin serta Prof Intan. Oke, salah satunya selain di Pestok ini juga ada kita Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari untuk belajar pengendalian hama secara terpadu. Oke, baik. Tadi ya informasi. Kemudian kita akan lanjut, Dr. Lin. Pertanyaan dari peserta yakni eh, Bapak Rudi. Oke, dari Bapak Muslih. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Oke, ya sama-sama, Bapak. Kemudian lanjut. Selamat sore, bagaimana cara untuk memonitor hama yang ada di lokasi pabrik? Apa perlu dicatat tiap hari atau tiap minggu atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak Rudi. Ya, oke. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Jadi, kegiatan pemantauan atau kegiatan pemeriksaan ini adalah bagian penting dari kegiatan atau dari program pengendalian hama terpadu. Jadi, ini sama pentingnya dengan pengendalian dengan treatment pemberantasan hamanya. Nah, berarti harus dibuat jadwal khusus, Pak. Misalnya, oke lah tidak tiap hari kita melakukan inspeksi, tetapi dalam 1 minggu, Bapak tentu kalau memiliki tim pengendali hama internal, dibuatkan jadwalnya. Sama seperti Bapak, kan kalau kita melihat tugas dari cleaning service bahkan lebih detail ya, Pak. Kita ada pagi dicek, nanti sorenya dicek. Nah, untuk hama tentu tidak sering itu. Tetapi dalam seminggu, apakah Bapak bisa buat jadwal 2-3 hari sekali? Yang penting harus ada pencatatan dan harus memiliki juga pengetahuan tentang hamanya. Karena tadi hama itu sejatinya adalah bersembunyi. Jadi kita tidak bisa melihat dengan langsung gitu ya tanpa alat. Terus kita menyimpulkan ah ini aman nggak ada hama. Nah, gitu ya. Tetapi perlu juga pengetahuan misalnya untuk mendeteksi tikus berarti ada tanda-tandanya apakah jejak kakinya atau ada urin atau ada fesesnya gitu ya. Nah, itu tentu ada tanda-tandanya. Nah, jadi kegiatan monitoring atau kegiatan pemeriksaan itu dilengkapi prosedurnya sehingga orang yang memeriksa juga sudah ada parameternya, sudah ada indikatornya. Jadi kita bisa buatkan sheet-nya gitu ya. Misalnya dari supervisor bisa membuatkan formnya lebih detail sehingga kita bisa melihat di catatan tersebut, oh misalnya di area penyimpanan bahan baku di area tersebut ada beberapa titik disebutkan apakah ada tanda keberadaan tikus, apa di kita buat sedetail mungkin. Itu adalah
kegiatan inspeksi yang benar, yang terukur. Jadi bukan keliling sana sini terus bilang oh aman gitu ya. Padahal karena memeriksa hama itu tidak bisa kita seperti memeriksa eh, kebersihan yang ya udah asalnya kotor jadi bersih berarti udah aman. Hama tuh tidak demikian Bapak. Sehingga kita perlu membuat rincian yang lengkap yang nanti menjadi panduan bagi eh, tim yang ditugaskan untuk melakukan monitoring atau pemeriksaan gitu ya. Nah, jadi waktunya bisa diatur 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Menurut pengalaman kami tentu itu cukup. Yang penting ada histori, ada pencatatannya atau ada dokumennya. Mungkin seperti itu ya. Pak Rudi, semoga bisa menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Dr. Lina atas jawaban dari pertanyaan Bapak Rudi. Jadi pencatatan itu sangat penting untuk bisa memonitor ya keberadaan hama yang ada di lokasi pabrik, gitu, Pak. Jadi perlu ada uh, staff ya, tim dari internal tentunya yang bisa memonitor setiap harinya seperti itu. Oke, supaya tidak ada investasi hama yang lebih besar lagi karena dicegah terlebih dahulu. Oke, baik kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yakni dari Bapak Indra Wahyudin. Oke. Saya bacakan ya, Bapak Indra pertanyaannya. Perkenalkan, saya Indra, mau bertanya terkait penempatan pest control di ruang produksi kosmetik. Saya sempat konsultasi dengan BPOM terkait penempatan pest control di ruang kosmetik. Disarankan untuk tidak diletakkan di area produksi karena seharusnya tidak ada hama di area produksi. Untuk saran penempatan pest control sebaiknya diletakkan di mana? Terima kasih. Hmm, Dari pengendalian hama sel terpadu, tentu kita ada aspek yang namanya sanitasi, Bapak Ibu. Artinya, sanitasi itu bagian penting di mana pengelolaan sampah atau sisa-sisa produksi itu juga menjadi bagian penting dalam pengendalian hama. Karena kita secara tidak sadar apabila aspek sanitasi tidak diperhatikan, justru itu yang mengundang hama masuk. Karena hama itu kan tidak kenal tempat, mau itu tempat produksi, mau itu tempat yang bersih sekalipun, ya pasti dia datang, gitu ya. Karena aktivitas manusianya ada di sana, itu Bapak Ibu ya. Nah artinya justru dari pemerintah mendeklar tidak boleh ada hama di tempat produksi. Ya betul, harus begitu idealnya. Memang harus demikian karena produk itu harus dilindungi dari serangan hama. Nah, permasalahannya adalah bagaimana pengendalian hama itu harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai hama itu bisa masuk ke dalam. Berarti ada faktor-faktor dari pemeliharaan eh, ruangan atau kebersihan yang harus dijaga. Dan akses masuk hama dengan metode inklusi itu juga harus eksklusi itu juga harus dilakukan dengan baik karena kita nggak bisa aman Bapak Ibu dari kedatangan hama dari luar gitu ya karena kan namanya suatu tempat tuh ada buka tutup pintu buka tutup jendela ya itu kan sangat memungkinkan hama luar itu datang. Nah, artinya kalau Bapak tanya penempatan pest control saya ini harus menangkap dulu yang disebut penempatan pest control tuh pest control officer orangnya atau pest controlnya itu dari sisi eh, apa pestisidanya atau seperti apa gitu ya. Nah, saya coba memahami dari sisi apa yang dimaksud dengan penempatannya. Tapi yang jelas, Bapak, Ibu, untuk industri kosmetik atau industri farmasi memang tidak mudah melakukan pengendalian hama yang menggunakan kimia di ruangan produksi karena terlalu beresiko. Maka harus dilakukan seperti apa? Maka pencegahan harus bisa di luar area. Itu sebetulnya untuk mencegah Bapak Ibu. Mencegah supaya hama itu nggak datang. Jadi udah kita bentengin dengan apakah itu perangkap atau juga umpan-umpan atau racun lah gitu ya Bapak Ibu ya yang di makanan tapi dipakai insektisida. Yang harus disesuaikan antara umpan tikus dengan umpan kecoa, umpan lalat itu pasti beda cerita kandungannya. Nah itu
kita bentengi di luar. Tapi ingat di dalamnya harus beres dulu, Pak. Karena kalau di dalamnya ada, ya itu harus segera kita bersihkan hamanya. Nah, tinggal dipilih mana nih metode yang aman, yang jangan nyemprot karena itu bisa langsung terkontaminasi, ataupun umpan-umpan yang relatif dia tidak akan terbawa kemana-mana gitu. Kalau di misalnya dimakan sama tikus, nanti tikusnya berkeliaran kemana-mana, tercecerlah ke produk. Nah, jadi area produksi justru itu aset tempat yang harus diselamatkan. Betul, kita harus bentengi di luar. Tapi kita harus pastikan di dalamnya aman dulu, bersih dulu dari hama. Nah, maka tadi disampaikan dalam slide, apabila terjadi serangan hama di area produksi, udah ada Pak, misalnya hamanya di tempat tersebut, itu proses operasional di area produksi pasti harus berhenti dulu, gitu kan? Karena hamanya kalau dibiarkan, suruh dia keluar sendiri nggak akan mau hamanya. Ya, seperti itu. Jadi penempatan di luar, betul ada metode yang bisa kita pasangi di dalam, tapi urusan di produksinya harus beres dulu, harus bersih dulu. Karena mereka sifatnya itu mencegah agar tidak masuk ke dalam. Nah, jadi kalau Bapak di tempat di industri Bapak ada tim pengendali hama internal, itu sangat mungkin dilakukan secara reguler. Tapi yang dikhawatirkan adalah apabila populasinya hamanya tinggi, baru bergerak, nah itu yang terlambat. Nah, keterlambatan ini bisa menyebabkan kegiatan produksi pasti harus berhenti dulu. Apalagi kalau populasi tikusnya banyak, populasi serangganya banyak, itu nggak mungkin, Pak, pengendaliannya bareng dengan kegiatan produksi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu Mbak Indah yang bisa disampaikan. Jadi ini menarik sekali Oke. pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bahwa kesadaran itu penting karena melakukan pengendalian hama sama dengan menyelamatkan bisnis itu sendiri gitu. Karena hama seperti tamu nggak diundang, tapi dia datang karena kita sendiri sebetulnya yang menyiapkan apa yang menjadi daya tarik mereka datang. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Ya, oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Dr. Lin, terkait izin bertanya, bahan kimia atau metode apa yang digunakan untuk pengendalian hama dan apakah aman bagi produk skincare dan apakah perlu meng-hire orang baru untuk membentuk pengendalian hama di perusahaan saya dari Ibu Sarah. Ya. Jadi yang pertama unit pengendali hama internal itu eh, sebetulnya bisa dibentuk dengan segera dengan SDM yang ada. Nah, tentu di industri eh, kosmetik skincare atau bisnis yang lain tentu ada bagian yang namanya maintenance. Maintenance gedung atau maintenance pabrik atau juga bagian cleaning service itu bisa dibentuk. Bahkan bisa disupervisi oleh bagian HR, HRD supaya nanti mereka punya pencatatan yang nanti bisa diperiksa atau bisa dijadikan acuan untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, itu sangat mungkin dibentuk. Nah, namun jangan lupa diberikan dulu pelatihan, pendidikan supaya tahu bagaimana ham-hama itu tuh dikenal dulu gitu, kenalan dulu, ada ilmunya dulu. Nah, sama metode itu ya. Nah, metodenya karena perlu dipelajari semua tergantung dengan situasi dan kondisi serta jenis hamanya. Pengendalian tikus akan beda dengan pengendalian rayap. Lalu akan beda juga dengan pengendalian serangga hama terbang seperti lalat, nyamuk. Ya, nah jadi itu metodenya perlu dikenali dengan baik dan tidak selalu menggunakan kimia. Tergantung dari kondisi itu sendiri, ya situasi dan kondisi itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu apabila Bapak Ibu memiliki atau mengelola suatu bisnis, ya apalagi kosmetik dan skincare yang sangat dijaga produksinya, harus ada tim internal Bapak Ibu. Nah, supaya mereka akan kerja secara reguler. Tidak selalu harus menggunakan kimia, tidak. Tapi tadi pencegahan, kegiatan standar kebersihannya harus ketat, harus terus disupervisi, inspeksi terus dilakukan. Dan pengendalian yang sifatnya non kimia itu bisa sangat mungkin dilakukan. Nah, eh, pest control eksternal boleh dikolaborasikan manakala terjadi insiden populasi hama yang tinggi karena ada pengabaian di awal. Yang seperti itu ya, Mbak Indah.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Lin atas materi yang telah dipaparkan pada siang hingga sore hari ini dan juga pertanyaan Bapak Ibu yang sangat menarik, luar biasa. Dan tadi juga kita sudah diskusi dengan Dr. Lin terkait jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, untuk pertanyaan yang lebih detail ya, mungkin Bapak Ibu masih punya banyak sekali pertanyaan. Nah, kita bisa nih Bapak Ibu bertemu di online training Integrated Pest Management Mastery pada bulan Mei, yakni pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2025. Nah, ini tinggal beberapa hari lagi, kita masih ada 3 seat ya, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang eh, terpikirkan ya setelah ikut pestok ini untuk, oh ya saya butuh untuk membuat tim pengendali hama internal. Nah, maka sebelum kita tutup, nah kita masih buka Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri ataupun untuk timnya, kita masih bisa ya gitu ya. Untuk saat ini bisa di 2,5 juta Bapak Ibu yang dikirimkan oleh admin dari Ahli Hama. Informasinya bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, maka dipersilahkan ya, ada link yang bisa diklik. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa menyediakan sertifikat untuk Pestok pada hari ini bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, maka bisa menghubungi juga ke admin Ahli Hama. Nah, untuk highlight ya, mungkin gambaran dari materi apa saja yang akan dipelajari di IPMM, kita akan lihat untuk cuplikan highlightnya. Oke, boleh dibantu dari tim. Kurang lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Perkenalkan, saya Indra Wahyudin. Jujur saya ini pengalaman baru ya. Terus saya mendapat materi tentang pest control ini suatu yang baru buat saya dan ternyata sangat bermanfaat untuk terutama buat kami di industri kosmetik. Menurut saya sangat-sangat berguna untuk kedepannya. Jadi semoga apa yang sudah Prof dan Dr. Lin sampaikan melalui pemaparan ini bisa kami terapkan. Dan rencananya di kami ini kedepannya dari manajemen kami ini mempercayakan kepada kami ini yang sudah mengikuti training ini untuk mengelola pest control ini menjadi tim internal, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dapat kita aplikasikan nanti di perusahaan kami ini. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk semuanya. Terima kasih Prof sama Dokter. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, jangan lupa apabila ingin join maka segera karena kita tinggal sedikit lagi seatnya dan dengan ini kita akan tutup, tapi jangan lupa sebelumnya untuk follow ya Bapak Ibu semua akun sosial media dari Ahli Hama ya Ahli Hama underscore untuk Instagram, kemudian juga ada akun Pest Expert dari Ahli Hama yakni Dr. Lin di @drlinofficial. Jangan lupa Bapak Ibu semua ya, saya share supaya bisa tercatat ya. Oh ya, tadi sudah di-share juga oleh admin Ahli Hama ya untuk Instagram, kemudian YouTube. Jangan lupa karena nanti akan di-share recording dari Pestok hari ini. Kemudian TikTok Ahli Hama semuanya ada gitu ya. Dan jangan lupa untuk join di grup karena nanti akan ada informasi-informasi ya untuk program-program Pestok, kemudian juga IPMM. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Dr. Lin yang telah memberikan edukasi setiap minggunya ya. Kita ada Pestok
Dan nantikan ya Bapak Ibu semua agenda IPMM, kemudian aja ada juga Pestok hanya di Ahli Hama. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berakhir pekan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.